guys, balik sama aku lagi. Nama aku Rini Andriani dari Akademi Farmasi Yana Susada Bangkalan, program D3 Farmasi. Jadi video kali ini aku bakal bahas tentang kepemimpinan dalam berwirausaha. Jadi yang pertama kita akan bahas konsep kepemimpinan, terus tugas utama dalam peran pemimpin dan lain-lain. Yuk kita intip apa aja yang akan aku bahas. Kepemimpinan dalam berwirausaha bab 3. Konsep kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses memengaruhi aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah mencapai tujuan. Kepemimpinan juga diartikan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang lain sebagai alat sarana atau proses untuk membujuk orang agar berusaha melakukan sesuatu secara sukarela. Proses mengarahkan atau mempengaruhi yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok. Faktor penting yang terdapat dalam pengertian kepemimpinan adalah: pertama, pendayagunaan pengaruh, hubungan antara manusia, proses komunikasi, pencapaian tujuan. Tugas utama dan peran pemimpin adalah seorang pemimpin dalam organisasi memiliki peran yang sangat penting dan strategis, yaitu peran pemimpin dalam perencanaan, membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi yang dijalani dan bagi dirinya sendiri, selaku penanggung jawab untuk tercapainya tujuan organisasi tersebut. Peranan pemimpin dalam memandang ke depan hal ini dapat memberikan jaminan bahwa jalannya proses yang dituju akan berlangsung terus-menerus tanpa hambatan dan penyimpangan yang merugikan. Peranan pemimpin dalam mengambil keputusan adalah proses memilih antara alternatif tindakan untuk mengatasi masalah. Tahap-tahapnya adalah: pertama, identifikasi masalah. Jadi kita mengidentifikasi masalahnya apa dulu. Kedua, mendefinisikan masalah, mencari tahu apa masalahnya. Ketiga, memformulasikan dan mengembangkan alternatif. Keempat, mengimplementasi keputusan, evaluasi keputusan. Pandangan kepemimpinan. Pertama, kepemimpinan sebagai seni, artinya kepemimpinan akan efektif dan efisien bila ditangani orang yang bakatnya besar dan tinggi. Selanjutnya, seorang yang belajar seumur hidup tidak hanya pada pendidikan formal, tapi juga belajar pada dunia luar. Pemimpin harus lebih berprinsip pada pelayanan yang baik. Seorang pemimpin mampu memberi energi positif. Seorang pemimpin harus mampu mempercayai bawahannya sehingga mereka mempunyai motivasi dan mempertahankan pekerja yang baik. Teori kepemimpinan umum. Kata pemimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina, atau mengatur, menuntun, dan juga menunjukkan ataupun mempengaruhi. Pemimpin mempunyai tanggung jawab baik secara fisik maupun spiritual. Secara umum, teori kepemimpinan dapat dibedakan menjadi: pertama, teori deskriptif, kedua, teori preskriptif. Karakter pemimpin. Pertama, ciri motivasi kepribadian nilai. Kedua, keyakinan dan optimismenya. Ketiga, keterampilan dan keahlian seorang pemimpin tersebut. Keempat, perilakunya. Kelima, integritas dan etika pemimpin tersebut. Keenam, taktik pengaruhnya. 6, sifat pengikut. Konsep kepemimpinan kewirausahaan. Pertama, tahap-tahap yang harus dilewati sebelum memimpin orang lain adalah memiliki karakter, tidak sekedar berbicara tetapi selalu memberi contoh. Jadi selalu mencontohkan sebelum dia memberitahu kepada bawahannya. Yang kedua, bakat pemimpin dapat berupa bawaan dari lahir. Ada beberapa orang yang memiliki bakat pemimpin orang lain dari lahir. Tiga, karakter kepemimpinan dapat menopang kepemimpinan jangka panjang bersama orang lain. Fungsi kepemimpinan adalah berwirausaha. Pertama, perintis. Jadi yang memimpin
biasanya adalah yang merintis usaha tersebut. Penyeimbang. Jadi proses kepemimpinan tersebut adalah penyeimbang dari wirausaha tersebut. Yang ketiga, pandai memperdayakan. Seorang pemimpin biasanya pandai memperdayakan hal-hal sekitar dan memanfaatkannya. Yang keempat, menjadi panutan. Seorang pemimpin harus menjadi panutan bagi karyawannya atau bagi orang lain. Implementasi prinsip-prinsip kepemimpinan. Yang pertama, motivator ulung, pendengar yang baik, rendah hati, senang memuji, sopan dan menghargai orang lain, antisipatif dan proaktif, fleksibel dan pemaaf, visioner dan perencana tinggi, tenang dalam kondisi apapun, ahli dalam segala bidang, tidak sombong, humoris, orang terakhir yang merayakan kesuksesan. Terima kasih. Jangan lupa slogan kita, ayo jadi entrepreneur. Nah, aku harap kalian akan jadi lebih paham tentang penjelasan aku sebelumnya tentang kepemimpinan dalam berwirausaha. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video aku. Sampai jumpa lagi.